Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada malam ini yang gelap, nyatanya malam pasti gelap tanpa ada lampunya. Ya lo, untung ada lampu. Jadinya kita terang, kawan membaca ya lo, indahnya belajar. Nah, pada pembukaan YouTube ini nantinya kita akan membahas kitab ilmu nahu. Nama kitabnya adalah Is'afut Thalibin yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Sukri Unus, yang dulunya beliau adalah pelajar di Darussalam Maratapura. Karangan kitab Sidin sangat banyak sekali. Yang sangat fenomenal salah satunya adalah kitab Is'afut Thalibin yang berbicara tentang ilmu nahu. Nah, santai aja, jangan tegang sambil berokok dulu. Kita belum masuk ke kitabnya juga, itu memadahkan aja yang kita pelajari kena Is'afut Thalibin ya lo. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi kita tuh sebagai penuntut ilmu, sebagai para pencari ilmu yang haus dengan ilmu agama, apa kita tuh cara apa hendak menuntut ilmu tuh? Jangan bebarang langsung kayak menuntut ilmu tuh. Kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu 10 prinsip yang harus kita ketahui sebelum memasuki ranah pelajaran dulu, supaya kita tuh kada lama kada semangatnya menuntut ilmu nih. Nyata ya kada semangat mengetahui 10 prinsip menuntut ilmu tuh. Kita tuh harus tahu dulu apa-apa aja kita tuh sebelum menuntut ilmu, terlebih menuntut ilmu agama. Nah, apa gerang 10 itu apa? Sabar lo bobroko dulu ya. Qolal Imam Sobban, sebagaimana Imam Sobban pernah berkata pada dahulu kala, ya lo. Beliau membuat sebuah syair. Inna mabadi kulli fanin asarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Nah, itu dulu bahasa Arabnya, itu syair ya lo. Syair yang dibikin oleh Imam Sobban pada dahulu kala sampai saat ini ila yaumil qiyamah akan terkenang jasa beliau. 10 prinsip sebelum menuntut ilmu agama. Kita harus ketahui terlebih dahulu supaya gelora jiwa kita membara seperti api yang tak akan padam selamanya, membara ilmu, menuntut ilmu agama ya. Kita terjemahkan. Sebelum kita terjemahkan, kita ini tadi kan syair lo, kita lagu-lagukan dulu. Inna mabadi kulli fanin asarah al-hadu wal mawdu'u thumma samarah. Salah ya. Terus wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa ya lo. Wajar salah-salah ya lo, namanya manusia ya lo, tempatnya salah. Karena kan manusia tuh diambil dari kata-kata fi'il madhi adalah nasia. Nah, akar katanya manusia itu adalah nasia. Sedangkan nasia diterjemah di dalam bahasa Indonesia adalah lupa. Jadi manusia itu tempatnya lupa, kan diingat. Jadi wajar aja salah-salah ya lo, kayak tadi ya salah-salah ya. Jadi apa? 10 prinsip sebelum menuntut ilmu agama terlebih dahulu kita ketahui apa?
Innama badi kulli fanin asarah, sebelum menuntut ilmu agama 10 ini kita harus ketahui dulu apa itu al-haddu. Yang pertama adalah al-haddu. Definisi sebuah ilmu itu apa? Ilmu yang kita pelajari ini apa gitu nah. Kita harus ketahui definisinya apa, harus kita ketahui pahamannya apa gitu nah. Jadi kan kita tahu gitu ujungnya apa gitu nah ya lo. Wal maudu, tema yang kita akan pelajari ini pembahasannya apa. Kita tuh harus tahu gitu nah. Mau bang kita kada tahu ya lo. Misalnya kita lah makan. Hendak makan kita tahu efeknya makan di kanyang berapa kita makan ya lo. Maka dari itu kita harus tahu tumas samarah, kemudian buah hasil daripada kita menuntut ilmu itu apa gitu nah. Misalnya kita hendak menuntut ilmu nahu, kita harus tahu ilmu nahu ini gesan apa gitu nah. Fungsinya ilmu nahu adalah untuk bisa membaca kata orang bahari, orang zaman purba. Kadang juga zaman purba ya lo orang bahari gitu nah. Bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning. Nah, salah satu untuk bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul itu kita harus paham teori dan praktek ilmu nahwu ya lo. Kemudian wanis batun, hubungan ilmu yang akan kita pelajari ini apa gitu loh, ilmu yang lainnya gitu nah. Misalnya kita hendak hendak belajar belajar nahu. Nah, hubungan ilmu nahu tuh lawan ilmu lainnya apa gitu nah. Iya tadi supaya kita bisa memahami isi Al-Qur'an dan bisa membaca kitab gundul alias kitab kuning kata orang bahari. Nah, gitu hubungannya ya lo. Makanya kita harus tahu gitu nah. Wa fadluhu, dan kelebihan ilmu tersebut lah dibandingkan ilmu lain apa kelebihannya? Iya tadi misalkan kita belajar ilmu nahwu akhirnya kita kena bisa membaca fathah kah, dhammah kah, kasrah kah, sukun kah dengan dalil masing-masing. Kan membaca fathah apa dalilnya? Iya lo harus ada dalilnya. Ini yang salah tuh ya tidak dalilnya tadi ya lo. Wal wadi'. Nah, kemudian wal wadi' al haddu wal maudu tsumma samarah 3 sudah, wanis batun 4, wafat luhu 5, wal wadi 6. Nah, 6 nih wal wadi penemu, nah pencetus ilmu tersebut kita harus tahu sejarahnya kayak apa supaya kita tuh kada ragu mempelajari ilmu itu. Ini kada sejarahnya aja kada tahu. Siapa hendak dapat berkah ilmu ya lu namanya kada tahu juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ini dipadahi nah 10 prinsip ilmu 10 prinsip sebelum mengkaji ilmu agama tuh kita harus tahu dulu 10 prinsip ini. Pilek besar. Harinya cuacanya hujan-hujan bang. Terus al-haddu 1, wal maudu 2, tsumma samarah 3, wanis batun 4, wa fadluhu 5, wal wadi 6. Nah, yang ketujuh pulang. Wal ismu. Nama kitabnya apa? Ini kada nama kitabnya aja kada tahu. Di luar lalu apa asal belajar aja itu tuh kita tuh harus tahu nama kitab tuh apa. Nahu misalnya Is'aputulibin, Kawakib, Ajurumiyah, Mutamimah, itu tuh harus tahu kita nama ini kada. Nama kitabnya juga ada tahu kayak apaan? Hen. Ya lo. Makanya terus lagi. Wal ismul istimdad al istimdad. Nah, istimdad yang ke-8. Istimdad dasar-dasar pengambilannya apa? Misalnya ilmu nahu dasarnya apa? Ujung-ujungnya itu nah dasar ilmu nahu ini pengambilan dari mana? Misalkan dalilnya dari kata-kata pujangga pada zaman dahulu ya lu dari Al-Qur'an, dalil-dalilnya kan jelas. Jadi kita tuh kada tergoyahkan lagi menuntut ilmu nahu, sangat penting sekali ya lu. Hukmu syari. Nah,
Hukum syari, hukum yang kita pelajari ilmunya, hukumnya menurut ilmu agama apa hukumnya? Misalnya kita belajar ilmu nahu, hukum mempelajari ilmu nahunya apa, kita harus tahu dulu. Nah iya, kalau misalnya lah hukum mempelajari ilmu nahu itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tuh penjelasannya gini dah. Misalkan dalam suatu kampung tidak ada satupun orang yang bisa membaca kitab, itu seluruh kampung mendapatkan dosa. Itulah fardu kifayah. Untuk para tolabah dan para penggemar ilmu, mengembara ilmu, qolal ulama'u man hafidha az-zurumiyata faqad alimallah. Nah, translate-nya apa bahasa kitanya? Barang siapa hafal kitab Jurumiyah itu nah, faqad alimallah, maka sungguh Allah Ta'ala mengalimkan orang tersebut. Nah, pakai kode lagi, sungguh taukid. Ya lo, siapa lagi sudah. Jadi mempelajari ilmu nahwu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang ke-10 lagi, masailun wal ba'du bil ba'dik tapakna. Sebahagian daripada yang 10 ini para ulama cukup 3 saja menerangkan biasanya. Tapi wa man daral jami'ah hazza syarafa. Nah, dan barang siapa menerangkan keseluruhan yang 10 tadi maka sempurna. Jadi cukup 3 aja kebiasaan ulama itu menerangkan sebelum memasuki suatu ilmu. Biasanya al-haddu wal mawdu'u tsumma samarah, definisinya, tema yang akan kita pelajari, kemudian ujung daripada kita mempelajari ilmu ini apa gitu ya udah. Nah ya kalau ini jangan langsung deh sejarahnya kada dikisahkan, manfaat ilmu yang kita pelajari ini kada tahu, langsung baca aja kayak apa kisahnya. Jadi muridnya lah layu gitu, kayak kurang semangat gitu, kayak apa kan diterangkan. Makanya kita tuh harus ya sekuat tenaga dan sekuat lahir dan batin kita harus menyampaikan apa yang ada di dalam otak kita. Sesama muslim kita saling membantu ya lo. Lu ulangi lagi sairnya lah. Inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'di, masailun wal ba'du bil ba'di iktaba wa man daral jami'a hadza syarafa. Nah itu pang 10 prinsip harus kita ketahui sebelum memasuki ranah pelajaran. Jadi dikisahkan sejarahnya dulu apa gitu, jangan ya gitu maksudnya. Aduh, jadi untuk video pertama cukup sampai di sini saja terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan sambung memasuki pelajaran kitab Is'afut Thalibin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu alam bishawab. Apabila ada kata yang salah dan penjelasan salah, mohon komen karena kita tadi nasia tempatnya lupa ya lo. Nah gitu sudah kita.